Ka'bah rusak porak-poranda, dijadikan arena perang khilafah. Ribuan tentara Islam gugur. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tahukah kita bahwa ternyata Ka'bah pernah dijadikan arena perang, pernah dijadikan medan pertempuran antar umat Islam sendiri. Sehingga Ka'bah dihujani dengan batu-batu besar menggunakan manjanik. Manjanik adalah ketepel besar yang bisa melempar batu-batu besar dari atas bukit Abi Kubais. Kemudian manjanik itu juga melemparkan bola-bola api sehingga Ka'bah rusak, hancur berantakan. Tirai-tirai Ka'bah terbakar, rumah-rumah penduduk juga terbakar. Ini terjadi pada tahun 60 Hijriah hingga 73 Hijriah. Selama 13 tahun, kaum muslimin mengalami gonjang-ganjing. Marojiknya, referensinya, bisa dilihat di dalam kitab As-Sirah miliknya Ibnu Ishaq, kitab At-Tarikh wal Maghazi miliknya Imam Al-Waqidi, atau Tabaqat Al-Kubra miliknya Ibnu Sa'ad, Tarikh At-Tabari miliknya Ibnu Jarir At-Tabari, Tarikh Baghdad miliknya Imam Khatib Al-Baghdadi, Tarikh Dimashq miliknya Ibnu Asakir, Al-Bidayah wa Nihayah miliknya Ibnu Katsir, dan Tarikhul Khulafa miliknya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Tuwfiya Muawiyah bin Abi Sufyan sanata sittina lil hijrati. Wafat Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 60 Hijriah. Fabui'a ibnuhu Yazid bin Muawiyah bil khilafati. Lalu putranya Muawiyah yang bernama Yazid bin Muawiyah dibaiat untuk menjadi khalifah. Yazid bin Muawiyah ini menurut para ulama orangnya tidak cakap, tidak memenuhi syarat-syarat untuk menjadi seorang khalifah. Tetapi oleh Muawiyah, Yazid diangkat menjadi putra mahkota. Para ulama menentang mati-matian tatkala itu. Para sahabat Nabi pun juga menentang. Tetapi pemerintahan khilafah sudah diganti menjadi monarki, menjadi sistem kerajaan oleh Daulah Bani Umayyah, diawali oleh Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan dengan mengangkat putranya sebagai putra mahkota. Kemudian karena Yazid bin Muawiyah tidak cakap, tidak memenuhi syarat-syarat menjadi seorang khalifah, maka Sayyidina Husain bin Ali dan Abdullah bin Az-Zubair serta para sahabat-sahabat yang lainnya tidak mau berbaiat, enggan membaiat Yazid sebagai seorang khalifah. Maka Yazid bin Muawiyah pun marah geram. Lalu Yazid menulis kepada gubernur Madinah Al-Munawwarah, namanya Al-Walid bin Utbah, dengan tulisan amma ba'du fakhud Husainan wa Abdullah bin Umar wa Abdullah bin Az-Zubair bil bai'ati akhdan syadidan laysat fihi rukhsatun hatta yubay'u wassalam. Wahai gubernur, tindaklah Husain, Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Az-Zubair untuk berbaiat, membaiat Yazid sebagai seorang khalifah. Tidak ada keringanan sama sekali. Tindak, kalau tidak mau maka dibunuh saja. Wassalam. Kemudian cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhuma, keluar dengan mengajak seluruh istri beliau, mengajak seluruh anak-anak beliau dan juga cucu-cucu beliau menuju ke Kufah. Beliau kira bahwa gubernur Kufah masih dipimpin oleh Muslim yang setia kepada beliau. Tapi ternyata setelah beliau dengan rombongan, istri, anak dan cucu beliau sampai di daerah namanya Zabalah, kemudian ada kabar terbunuhnya Muslim dan diganti dengan gubernur baru diangkat oleh Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian gubernur baru itu diperintahkan oleh Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan untuk mengirimkan tentara bala pasukan menghadang rombongannya Sayyidina Husain bin Ali. Tentara dipimpin oleh Umar bin Sa'ad
yang membawai 4.000 pasukan, 4.000 tentara. Bayangkan, 4.000 tentara hanya ingin membantai Sayyidina Al-Husain bin Ali beserta anak dan istri-istrinya serta cucunya. Maka tatkala Sayyidina Al-Husain bin Ali sudah kehabisan bekal makanan dan minuman, selama berhari-hari mereka, istrinya, anaknya, cucunya yang masih kecil-kecil, kelaparan dan kehausan di padang pasir. Kemudian Sayyidina Al-Husain bin Ali memberanikan diri untuk meminta minuman kepada pasukannya Yazid bin Muawiyah. Namun tak satu pun dari pasukan itu yang tergerak hatinya, yang iba untuk memberikan minuman kepada cucu-cucunya Sayyidina Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Mereka kejam bengis, mereka menindas dan membantai Sayyidina Al-Husain bin Ali. Bahkan 72 orang dari rombongannya Sayyidina Ali, termasuk wanita dan anak-anak, mereka bunuh, mereka bantai dengan kejam di Karbala. Tubuhnya Sayyidina Al-Husain bin Ali yang sudah tergeletak oleh ribuan anak panah, kepalanya mereka pancung, kepalanya mereka penggal, sedangkan jasad tubuhnya mereka pendam di daerah Karbala. Inilah adalah kekejaman sistem khilafah yang dipimpin oleh Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Sayyidina Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhuma gugur, wafat pada tahun 61 Hijriyah. Kemudian kaum muslimin mendengar kabar wafatnya Sayyidina Al-Husain bin Ali. Mereka kaum muslimin yang berada di daerah Hijaz, yaitu daerah kota Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah, mereka berbondong-bondong membaiat kepada Sayyidina Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam untuk menjadi seorang khalifah yang berpusat di Makkah Al-Mukarramah. Mendengar kabar itu, maka Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan semakin marah, semakin geram, karena telah terjadi dualisme khilafah, dualisme seorang khalifah. Yang pertama berpusat di Damaskus, Syria, dan yang kedua dipimpin oleh Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam yang berpusat di Makkah Al-Mukarramah. Maka Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan mengirimkan pasukan, ribuan pasukan, dan mereka mengepung kota Makkah Al-Mukarramah, menghujani Ka'bah dengan menggunakan manjanik. Manjanik adalah ketapel besar yang mampu melemparkan batu-batu besar dan juga melemparkan bola-bola api. Maka rusaklah Ka'bah, porak-porandalah Ka'bah. Famata Yazid bin Muawiyah fuj'atan yauma tsulatsa. Lalu tiba-tiba Yazid bin Muawiyah mati mendadak pada hari Selasa, tanggal 4 Rabiul Awal tahun 64 Hijriah. Kemudian dibaitlah Marwan bin Al-Hakam bin Abil As bin Umayyah untuk menjadi seorang khalifah. Lalu matilah Marwan pada tahun yang ke-65 Hijriah. Kemudian dibaitkanlah putranya Marwan, yaitu namanya Abdul Malik bin Marwan, menjadi seorang khalifah. Lalu Abdul Malik bin Marwan mengirimkan pasukan yang dikirim ke Mekah untuk menghancurkan Abdullah bin Az-Zubair yang dipimpin oleh Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi pada tahun 72 Hijriah. Lalu mereka masuk mengacak-acak kota Makkah Al-Mukarramah. Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi menegakkan manjanik ketapel besar di atas gunung Abi Qubais. Lalu mereka melemparkan batu-batu besar dan juga bola-bola api dari atas gunung Abi Qubais. Maka rusaklah, porak-porandalah Ka'bah, terbakarlah tirai-tirai dinding Ka'bah, dan tertangkaplah Sayyidina Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam pada hari Selasa tanggal 17 Jumadil Akhir tahun 73 Hijriah. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam dibunuh
jasadnya dipenteng, disalib, dipasang di dinding Ka'bah, sedangkan kepalanya dipancung, dipenggal, dikirimkan ke Damaskus sebagai hadiah kepada Abdul Malik bin Marwan.